Nah, terus Mas, tips buat para pemula nih berinvestasi yang aman dengan gaji UMR itu gimana? Ya, tip untuk berinvestasi yang aman, kita jangan kemudian serta-merta sekarang ini apa namanya istilahnya ikut-ikutan ataupun gagap investasi ya. Ya. Dulu kita juga jangan sampai gaptek ya, gagap teknologi. Sekarang juga jangan sampai gagap investasi. Artinya apa? Oh, dunia menyampaikan lagi booming atau fenomena kripto, ikut-ikutan kripto, tapi nggak tahu dia termasuk tipikal risiko yang misalnya rendah, menengah ataupun tinggi. Padahal kripto ini very high risk dan very high gain ya. Saham aja itu belum very, masih high risk high gain ya. Tapi kalau kripto itu very very high risk ya. Nah, ini makanya yang belum tahu. Makanya banyak juga yang sampai bahkan mohon maaf nih, kadang jual aset keluarganya dan lain sebagainya untuk misalnya berinvestasi di sana. Padahal ketika misalnya kayak fenomena saat ini, kripto sedang dibanting jauh banget ya. Ada bahkan dari yang harga 11.000 saat ini harganya menjadi cuma 3.000, berarti sudah kemerosotan berapa? 70%. Bahasa mudahnya kalau harusnya dia masukin dana 100 juta, jadi cuma 30 juta. Nah, makanya yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk berinvestasi, terutama yang bergaji UMR, harus kita hati-hati. Jangan hanya melihat dari potensi keuntungan saja, tapi juga resikonya. Karena apa? Ada dua hal yang pasti ketika kita ada perbedaan antara berhutang dan berinvestasi. Kalau berhutang itu ada yang pasti, yaitu kita harus pasti wajib mengembalikan pokok dan bunganya. Sedangkan berinvestasi itu nggak ada yang menjamin, nggak ada yang memastikan. Ya, maka kalau ada yang menjamin atau memastikan itu hati-hati. Ya, dan paling mudah juga cek setidak-tidaknya sebelum kita berinvestasi di dalam satu institusi ataupun aplikasi, pastikan bahwa dia berizin dan atau berlisensi di bawah pengawasan OJK dan atau Bapepti itu ya. Karena mungkin bisa jadi nama besar di luar negeri ataupun bahkan mungkin di negara-negara adidaya. Tapi ketika masuk ke Indonesia dia nggak minta izin oleh OJK dan atau Bapepti, maka sudah bisa disebut sebagai hal yang ilegal begitu ya. Nah ini makanya harus hati-hati. Kemudian juga misalnya kalau kita berbicara tentang yang tadi UMR harus misalnya bisa nggak sih berinvestasi atau berinvestasi gaya UMR bisa dengan menyisihkan 10 sampai dengan 25%-nya. Inilah yang harus kita tertib ya. Kalau misalnya kita bergaji UMR, bisanya sabun yang harganya mungkin satu batangnya 2.500, ya jangan paksakan kita beli sabun sabun susu atau sabun madu yang harganya 15 atau bahkan 50.000. Kan begitu bahasa mudahnya. Kita harus juga tahu diri ya. Karena apa? Kalau misalnya apa namanya? Tahu banyak itu berarti kita pengetahuan bisa wawasan luas ya. Tapi kalau tahu diri itu setidak-tidaknya menghindarkan kita dari banyak masalah. Begitu Ren. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.